Salam semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita tentang pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kali ini kita akan belajar tentang ibadah yang berkenan dan ibadah yang tidak berkenan kepada Allah. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dari pembelajaran kita adalah lalu tujuan pembelajarannya, materi pembelajaran terambil dari bacaan Alkitab, ibadah yang berkenan dan ibadah yang tidak berkenan kepada Allah. Namun sebelum kita memulainya, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan kami hari baru untuk kami nikmati. Saat ini kami hendak belajar tentang ibadah yang berkenan kepadamu. Tolong kami untuk kami memahaminya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Coba kamu pikirkan seseorang yang sangat kamu kenal. Seseorang yang dekat denganmu. Lalu coba tuliskan 5 sampai 7 fakta tentang orang tersebut. Ini namanya Rambudane. Dia anak bungsu dari 4 bersaudara. Kelas 5 SDM Waraka. Penyayang binatang terutama anjing. Tidak suka makan makanan yang pahit. Suka menggambar. Suka koleksi boneka Barbie. Dan sangat suka dengan warna pink. Itu jika orang yang kita kenal. Bagaimana dengan Tuhan Allah? Dapatkah kami menyebutkan beberapa fakta tentang Tuhan Allah? Salah satu fakta tentang Allah adalah Ia adalah Allah yang Maha Tahu atau disebut omniscient. Allah mengetahui setiap orang, pribadi, karakter, bahkan rahasia seseorang. Allah Maha Tahu. Oleh karena itu Ia mengetahui apa yang dipikirkan setiap orang, bahkan apa yang ada dalam hatinya. Bahkan Dia menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan keinginan. Tidak ada satu hal pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Allah tahu segala sesuatu. Seperti tertulis dalam nasihat Daud kepada Salomo sewaktu mereka merencanakan pembangunan Bait Suci. Dalam Tawarikh 28 ayat 9 dikatakan, sebab Tuhan menyelidiki segala sesuatu dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Allah mengasihi setiap orang. Ia menyediakan apa yang menjadi keperluan setiap orang. Namun, yang paling dibutuhkan setiap orang itu adalah hubungan dekat dengan Allah. Ia menghendaki manusia menghampirinya dengan hati dan niat yang baik. Manusia diciptakan
untuk menyembah dan mengagungkan nama Allah. Cara manusia menghampiri Allah yaitu dengan melalui ibadah. Karena Allah Maha Tahu, Ia dapat mengetahui setiap niat dan pikiran manusia yang datang beribadah kepadanya. Niat dan motivasi itulah yang menjadikan ibadah tersebut berkenan atau tidak berkenan di hadapannya. Ada beberapa kisah dalam Alkitab tentang ibadah. Yang pertama adalah kisah Kain dan Habil. Kain dan Habil adalah anak-anak Adam dan Hawa. Kain adalah seorang petani yang mengerjakan ladang. Kemudian Habil adalah seorang peternak yang menggembalakan kambing dan domba. Suatu hari, tibalah saatnya mereka mempersembahkan kurban pada Allah. Mempersembahkan kurban adalah cara manusia beribadah kepada Allah. Kain mempersembahkan hasil tanahnya, hasil pekerjaan pertaniannya kepada Allah. Sedangkan Habil membawa anak sulung dari kambing dan dombanya. Tetapi Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Api dari langit turun menyambar, menghabiskan persembahan Habil sebagai tanda Tuhan menerima persembahan Habil. Tahukah kamu mengapa demikian? Korban Habil lebih baik daripada Kain. Kain hanya mempersembahkan bagian terburuk dari hasil pertaniannya. Sedangkan Habil mempersembahkan bagian yang terbaik dari kambing domba. Habil mempersembahkan korban bakarannya karena imannya kepada Tuhan. Habil memfokuskan dirinya untuk menyenangkan hati Tuhan dengan persembahan terbaik yang ia bawa. Tuhan melihat hati. Tuhan tidak hanya melihat persembahan, tapi Tuhan melihat hati yang benar-benar ingin menyenangkan hati Tuhan dengan memberikan yang terbaik. Itulah sebabnya Allah berkenan kepada persembahan Habil. Itu kisah tentang Kain dan Habil. Ada lagi kisah tentang Nabi Yesaya. Dalam Yesaya 1 ayat 13 tertulis, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Demikian tertulis dalam Yesaya 1 ayat 13. Menurutmu, mengapa Tuhan bertindak demikian? Mengapa Tuhan menolak ibadah bangsa Israel? Persembahan mereka bukanlah persembahan yang buruk, tapi persembahan tersebut menjadi sia-sia karena dosa-dosa mereka. Mereka terlihat beribadah, bernyanyi, berdoa, bahkan berpuasa, namun kehidupan mereka penuh kejahatan.
Mereka bertindak kejam terhadap orang lain, berlaku tidak adil dan tidak peduli terhadap janda dan yatim piatu. Mereka mengisi hidup keagamaan mereka dengan upacara keagamaan dan tradisi yang diajarkan pemimpin mereka dan hidup untuk diri sendiri. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 29 ayat 13. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Pedagang sapi, pedagang domba, mereka menjual hewan-hewan untuk dijadikan korban persembahan di hadapan Allah. Namun Yesus marah dengan orang-orang tersebut. Meja penukar merpati dijungkir balikan oleh Yesus. Ia tidak memperbolehkan orang-orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Yesus mengajar mereka bahwa bait Allah disebut rumah doa bagi segala bangsa, bukan sarang penyamun di mana orang-orang berdagang untuk mencari keuntungan. Pada waktu itu, orang Yahudi yang beribadah pada Allah perlu menukarkan uang mereka sebelum mereka membeli hewan korban. Namun dalam proses penukaran uang itu terjadi kecurangan karena si penukar uang mengambil untung yang banyak. Mereka menjual hewan-hewan ini dengan harga yang terlalu tinggi. Proses ini melibatkan pihak pengelola bait Allah. Yesus marah karena bait Allah adalah tempat orang beribadah, tempat orang mengarahkan hati mereka kepada Allah. Cinta akan uang menggantikan cinta akan Allah, apalagi terjadi di dalam bait Allah, rumah tempat ibadah. Itu kisah Yesus marah di bait Allah. Sekarang kita akan melihat kisah Yesus dan pengorbanannya. Zaman Perjanjian Lama, ketika orang beribadah kepada Allah, mereka harus mempersembahkan korban bakaran. Namun dalam Perjanjian Baru, Yesus mengorbankan dirinya sebagai persembahan untuk menyelamatkan seluruh dunia. Inilah bukti cinta Allah kepada manusia. Yesus mati di kayu salib sebagai korban penghapus dosa dan menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa kasih Allah itu sungguh amat besar untuk dunia ini. Yesus menghendaki agar manusia yang percaya kepadanya memperoleh kehidupan yang terbebas dari kuasa dosa dan mampu meniadakan yang duniawi, seperti yang tercatat dalam Yohanes 3 ayat 16 yang benar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah ibadah yang sejati yang diperlihatkan Yesus. Ia taat kepada Bapa di surga dengan menjadikan dirinya sendiri sebagai persembahan yang hidup. Ia mengorbankan hidupnya untuk keselamatan umat manusia. Kemudian ada kisah tentang Rasul Paulus dan jemaatnya. Paulus dulunya bernama Saulus, ya. Sebelum ia bertobat, dia bernama Saulus. Setelah dia bertobat, namanya menjadi Paulus. Paulus memberitakan di rumah-rumah ibadah bahwa Yesus
adalah Mesias, Anak Allah. Paulus kemudian menulis surat-surat yang merupakan alat komunikasinya antara dirinya dengan komunitas atau kelompok-kelompok orang Kristen perdana. Paulus menulis 13 buah surat dalam Perjanjian Baru. Dalam suratnya, Paulus menasihatkan kepada jemaat tentang bagaimana ibadah yang sejati dan yang berkenan kepada Allah. Yang pertama, dalam Roma 12 ayat 1, Paulus menulis, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Kemudian yang kedua, Kolose 3 ayat 23 yang bunyinya, "Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Yang ketiga, Yakobus 1 ayat 27, "Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah adalah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia." Kemudian yang berikut, 1 Korintus 10 ayat 13 yang bunyinya, "Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Tuhan mengingatkan kita untuk beribadah kepadanya dengan segenap hati dan tubuh kita. Bagaimanakah kita dapat melakukan ibadah yang berkenan kepada Allah? Ada beberapa latihan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, fokuslah untuk menyenangkan hati Tuhan. Jika dalam pelayananmu kamu dicela, dihina, tetaplah kerjakan yang terbaik sesuai firman Tuhan. Ingatlah, fokusmu adalah menyenangkan hati Tuhan. Jangan patah semangat, karena Tuhan akan selalu menolong. Yang kedua, jadilah teladan bagi semua orang. Meskipun kamu masih muda, jadilah teladan dalam tingkah laku. Ingatlah, dari perbuatanmu orang akan melihat Kristus dalam dirimu. Bertindaklah bijaksana, kerjakanlah kewajibanmu, hargailah hak setiap orang, dan tolonglah mereka yang membutuhkan pertolongan. Yang ketiga, jadilah saksi Kristus. Ketika dalam sukacita, pujilah Tuhan. Begitupun ketika dalam duka cita, tetaplah berpegang dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Yang keempat, ambillah waktu untuk berdoa secara pribadi dan merenungkan firman Tuhan. Latihlah dirimu memiliki waktu khusus setiap hari bersama Tuhan.
Waktu tersebut dapat digunakan untuk berdoa, memuji Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ingatlah, Tuhan menginginkan hubungan pribadi, menginginkan waktu pribadi bersama dengan dirimu. Itu beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk melatih diri kita agar dapat beribadah kepada Tuhan, agar dapat melakukan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, setelah itu silakan kalian mengerjakan tugas-tugas berikut. Ibu akan memberikan proyek, lalu kerjakan, jawab tugas berikut sesuai pertanyaan yang sudah Ibu berikan ini. Kirimkan jawabannya ke nomor WA Ibu. Jangan di WA grup ya, tapi kirim secara pribadi. Jadi anak-anakku yang terkasih, tujuan ibadah adalah mengagungkan nama Tuhan. Ibadah bukan terletak pada kurban persembahan, melainkan pada orang yang beribadah. Ketika kita mengasihi Allah, kita beribadah kepadanya dan memberikan persembahan yang terbaik dari yang kita miliki, yaitu diri kita sendiri. Baik, kita akan menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah belajar tentang beribadah yang berkenan kepadamu. Tolong kami agar kami dapat melatih diri kami masing-masing dan agar kami dapat setia untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, jangan lupa tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Selalu waspada. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya.